Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung bergabung bersama guru mulia kita, Pak Syakur Yasin, dalam kajian kitab Fathur Rabbani untuk 2 Januari 2022. Dan pada kali ini kita sudah masuk pada halaman 186. Kepada Buya, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan dari kajian malam Senin yang lalu. Enggak tahu halamannya berapa itu. 86 kalau di sini. 185, 86, 87 lah kira-kira gitulah. Karena cetakan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tantiqu. Udah ketemu? Baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 ya. Kaifa tantiqu hadzal kalam alal khalqi. Bagaimana Anda kok berani-beraninya mengucapkan kata-kata ini? Kok berani-beraninya mengatakan demikian di hadapan orang banyak? Ya, amamal khalqi. Ya, kaifa tantiqu hadzal kalam alal khalqi niyabatan 'anir rasul. Mengatasnamakan Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul qala Nabi qala Rasul, mewakili beliau. Kok berani-beraninya? Ini teguran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niyabatan 'anil Rasul, yaitu yang sekarang disebut para mubaligh ya. Iya, mubaligh atau dai. Iya, itu. Ini dipertanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Li'annahum humul ladzina kanu khutaba al-khalq. Kenapa harus atas nama Rasul? Ya karena para Rasul itu adalah para jubir, para mubaligh, ya, para dai yang diangkat oleh Allah, ya, harus berbicara kepada manusia. Falamma dhahabu, ketika mereka meninggal dunia, sudah mati, aqamal haqqu azza wa jalla al ulama al ummal, digantikan oleh Allah, ya kan, tugas mereka dilanjutkan oleh para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Bukan ulama hanya ngomong, tapi ilmu yang mengamalkan ilmunya. Al-ulama al-ummal bi'ilmihim maqamahum, diangkat oleh Allah kedudukannya seperti para rasul, yaitu menasihati umat, membimbing umatnya. Itu maksudnya. Wa ja'alahum wurathahum, dan mereka para ulama yang mengamalkan ilmunya itu diangkat oleh Allah sebagai pewaris-pewaris mereka. Makanya kata hadisnya al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi, melanjutkan perjuangan nabi, bukan pewaris hartanya. Ya, artinya yang melanjutkan perjuangannya. Man yuridu an yakuna fi maqamir rusuli, siapapun yang ingin mendapatkan maqam seperti maqam Rasul, yakunu athhar minal khalqi fi zamanihi. Ya harusnya ya orang yang hatinya paling suci pada zamannya dibanding dengan masyarakat yang lainnya dong. Iya kan? Itu bukan hati yang penuh hasud dan dengki dan sebagainya.
yang hatinya bersih, yang hatinya baik dibandingkan dengan orang lain pada zamannya, terbaik di antara mereka. Wa alamuhum, dan juga paling alimnya mereka. Bukan hanya dengan modal hadis 2 ayat 2 terus jadi mubalik. Bolak-balik khotah itu juga bunyinya. Iya, sampai bertahun-tahun. Ngapain cuma 2? Ya, tahu dengan iman Allah bihukmillahi azza wa jalla wa ilmihi. Jadi mengetahui hukumnya Allah dan juga mengetahui ilmunya Allah. Yahsabuna anna hadzal amr hayyinun. Dikiranya masalah ini masalah gampang. Menjadi pewaris Nabi dikiranya gampang. Asal modal apa? Modal soroban. Modal soroban, lalu sedikit bahasanya difasih-fasihkan kan gitu. Supaya kelihatan apa langgam Arabnya. Ya enggak begitu dong persoalannya. Ya, itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yahsabuna anna hadzal amr hayyinun. Ya juhala billah. Wahai orang-orang yang bodoh tentang Tuhan. Orang-orang goblok wa birusulihi, dan orang yang tidak paham dengan para rasulnya. Wa auliyaihi salihin, dan yang tidak mengerti tentang para wali yang saleh min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Bagaimana Anda bisa mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan aulia, mengatasnamakan sebagai pejuang? Modalnya nggak ada. Emangnya gampang? Nah itu. Ya juhalan binufusihim wa tibaihim wa dunyahum ukhrahum. Wahai orang-orang yang tidak paham tentang bagaimana jiwa para rasul, para aulia, bagaimana watak para rasul, para aulia, bagaimana kehidupan dunia dan akhirat para rasul, para aulia. Wa yahkum ukhrusu, celakalah kamu, brengsek lo gitu. Ukhrusu, tutup mulutmu, udah jangan banyak ngomong lagi. Jangan sok ceramah sana ceramah sini, sana sini. Ini kata dia, udah tutup mulut, ukhrus, udah membisulah kamu. Ya, waskunu, dan diam. Hatta tantiqu wa tan'ashu wa taqumu, bukan watuqamu ini, taqumu. Sampai nanti kapan kau bisa berbicara? Kau bisa kamu memberikan pencerahan? Bagaimana kau bisa bangkit? Wataju, dan bisa datang. Man ghalaba ilmuhu hawahu fadzalikal ilm. Nah, ketika nanti ilmunya itu bisa mengontrol hawa nafsunya, ilmunya itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, emosinya, fadzakal ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ternyata ya banyak sekali orang berilmu tapi ilmunya tidak bisa mengontrol dirinya. Tidak bisa mengarahkan perbuatannya. Tidak bisa mengendalikan emosi. Ilmu ya kelakuan. Ya kan begitu. Iya. Kelakuannya beda. Kaifa la yakunu nafi'an, bagaimana tidak bermanfaat? Waqad aghlaqa abwabal khalqi, bagaimana tidak bermanfaat orang yang ilmunya seperti itu, yang ilmunya bisa mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsunya, bagaimana tidak bermanfaat? Ibaratnya seperti orang yang sudah menutup semua pintu-pintu makhluk, ditutup, sudah tidak lagi berharap bantuan siapapun, tidak lagi berharap kasih sayang siapapun, tidak lagi berharap simpatik siapapun. Udah melepaskan diri dari ketergantungan kepada sesama makhluk, menutup pintu-pintu makhluk tadi. Abwabal khalqi wa fataha babal haqqi, ya, azza wa jalla, yang dibuka hanya pintu Allah saja, yaitu semua harapannya
hanya yang ditunggu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwal babul akbar, yang merupakan pintu terbesar di alam dunia akhirat ini adalah pintunya Allah. Idza sahha hadzal khalq, kalau memang sudah betul nutupnya rapat pintunya, tidak lagi celah-celah bolong-bolong, harapan-harapan kepada sama makhluk, murni hanya kepada Allah saja. Kalau betul-betul menutupnya rapat, wal fatah, dan dibukanya juga betul, ditutupnya betul, li'abdin zahabat anhu rahmah wa ja'athu al khalwah, tinggallah dia sendirian, wa ja'atil khala', nah akhirnya semua yang ada dalam dirinya menjadi terabaikan, tidak dihiraukan, ya, kembali kepada ila qalbi, kepada hatinya, wan nasar alaihi, dan merasa nyaman dengan dirinya, dengan Tuhannya. Ja'athul mafatihu, ya, tanatharu anhu, barulah akan tersebar kunci-kunci untuk membuka pintu itu di hadapannya. Artinya peluang untuk mendapatkan rahmatnya menjadi semakin besar sekali. Tanatharu anhu al-qusur wa baqiyal lub, nantinya kulit-kulitnya akan berhamburan, barulah tinggal isinya saja yang matang itu. Kalau kita selama ini ilmu yang kita miliki kulitnya saja, isinya gentong kosong bunyinya. Kalau isinya penuh nggak ada bunyinya, nggak ada apanya, nggak ada bunyinya aja. Nah itu wabaqiyal lub asnid tariqal hawa, ya, sandarkanlah jalan hawa nafsu. Wan ghalaba wan qahara, kalahkan dan taklukkan. Wan fatahat li tariq, akan terbuka nanti jalan ilal haqqi azza wa jalla, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhaharat al jada alaihi, baru ada kesungguhan, ada kesemangatan, jadatul muradihi, semangat untuk mencapai cita-citanya. Alatihiya jadatun man taqaddama minal anbiya, yaitu semangat para nabi, para rasul, ada cita-cita. Jadi ada yang dicita-citakan. Hidup ini kalau orang tidak punya cita-cita, hambar kok. Percaya tidak? Kalau orang hidup tidak punya cita-cita yang dituju, tidak punya target yang dicapai, pager doyong apa? Itu peribahasa. Bahasa Indonesia apa tuh? Pager doyong apa ngebrage? Bahasa Indonesia apa? Nggak ada ya bahasa Indonesia, nggak ada ya? Terserah lu deh. Nah, ya terserah apa kata nanti lah gitu. Nah, ya nggak bisa dong begitu. Terserah apa kata nanti. Ya, dhaharat ilhaqi azza wa jalla, dhaharat al-jada alaih, jada muradihi allati hiya jadatu man taqaddama min al-anbiya wal mursalin, dan para utusan, wal auliya, dan para rasul. Matil kal jadah as-safa, artinya yaitu ada kejernihan, bila kadirin, tanpa butek, tanpa ada keruh dalam hatinya, bening, tanpa ada kekeruhan sedikit pun. Jadatul tauhid, ketauhidannya mengesahkan Tuhan, bila syirk, tanpa kemusyrikan sedikit pun. Jadatul istislam, kepasrahan diri yang sungguh-sungguh, bila munazin, dan tidak pernah membantah, tidak pernah berkeluh kesah apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Alhamdulillah. Dapat duit banyak? Alhamdulillah. Dapat duit sedikit? Nggak dapat duit? Duitnya hilang? Hujan terus-terusan? Nggak hujan-hujan? Udah. Panas. Ya, kepasrahan. Bila munajat, tanpa berkeluh kesah. Jadatul sidq, jujur. Bila tanpa ada kedustaan. Jadatul haqqi azza wa jalla, bila khalq, murni hanya Allah, semuanya lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain untuk macam lain. Jadatul musabbab, bila sabab, yang penting adalah musabbibnya, bukan sababnya. Allah sebagai musabbibul asbab, kita tergantung kepada yang menjadi musabbib, bukan
sebabnya. Hadzal jada allati 'alaiha umara'uddin, itulah yang menjadi pegangan para pemimpin agama atau agama, wasalatinul ma'rifah, dan para tokoh-tokoh ma'rifat, wa mulukuha, dan raja-raja pengetahuan, alladzina hum rijalul haqqi, sebagai serdadu-serdadu Allah Azza wa Jalla, wa asfiya'uhu, dan para pilihan-pilihannya, wa nujaba'uhu, dan para intelektualnya, an-nasiruna, yang selalu menolong agama di dinihi, agamanya, al-mu'aduna fihi, wal muhibbun, sebagai orang-orang yang pencinta agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.